Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya, hari ini kita akan memulai kelas quantitative research kita. Yang pertama adalah kita pengen tahu dulu beda antara kualitatif sama quantitative methods of research itu apa. Supaya dalam perjalanan ke depan kalian jika nanti ingin menentukan research bagi skripsi kalian, kalian bisa menentukan mau pilih yang mana, karena kalian bisa menentukan sendiri mau kuantitatif atau kuali. Yang pertama, kita melihat dari kualitatif versus kuantitatif. Pertama dari segi tujuan. Kalau kualitatif, dia dipakai to understand, to interpret social interaction. Jadi dia dipakai untuk memahami interaksi sosial. Hal-hal yang berhubungan dengan manusia, perasaannya, opininya, motivasi, pokoknya segala hal yang berhubungan dengan manusia. Sedangkan untuk kuantitatif, dia adalah to test hipotesis, look at cause and effect, and make predictions. Jadi sebenarnya kuantitatif ini dulu dia dipakai oleh researcher itu di lab untuk ngetes sesuatu. Misalkan biasa orang teknik, orang kimia, orang biologi ngetes ini kalau diginiin, misalkan ada bakteri gitu. Kalau dia diginiin jadi apa? Atau virus kalau dia dikasih ini bentuknya jadi apa? Dia lebih ke empirical gitu kan. Nah, tetapi sekarang seiring berkembangnya waktu, ahli edukasi juga menggunakan kuantitatif sebagai salah satu cara untuk meneliti manusia, untuk meneliti sosial juga, tapi dia kebanyakan dipakai untuk ada pijakan hipotesisnya dulu. Jadi kan biar mudah dipahami, kualitatif ini dari interpretasi, dari pemahaman tentang social interaction tadi, dia membentuk sebuah teori. Jadi contoh kita mau lihat bagaimana kelakuan anak-anak milenial zaman sekarang dengan TikTok gitu. Apa ada perubahan dari segi perilaku? Dulu mereka mungkin jarang berdandan, sekarang di mana-mana berdandan, joget-joget gitu. Apakah ada perubahan perilaku? Nah, kita dari hasil penelitian tadi, kita bisa mengambil sebuah teori baru yang kita buat. Sedangkan kuantitatif, kita mengetes teori yang sudah ada. Nah, jadi pijakannya orang akan membuat kuali dulu, terus dari kuali ini dites sama yang lain, sama temennya untuk dilihat apakah benar dengan ada TikTok perubahan perilaku manusia. Nah, diteslah teori yang kita temukan tadi. Makanya dia melihat sebab akibat, kemudian membuat prediksi. Jadi hipotesis itu dia kayak sudah ada kesimpulan di kuantitatif. Kesimpulannya bahwa TikTok merubah perilaku manusia. Atau makanya sering ada proses dalam pembelajaran dia eksperimen ya di kuantitatif itu. Misalkan metode A akan meningkatkan proses pembelajaran speaking. Nah, hipotesisnya apa? Hipotesisnya adalah metode A meningkatkan pembelajaran speaking. Terus ketika diteliti ternyata tidak. Ternyata metode A itu tidak meningkatkan speaking. Berarti hipotesisnya tertolak. Nah, kenapa dia bisa mengetes dengan metode A? Karena sebelumnya ada orang yang sudah membuat penelitian sehingga berhasil menemukan metode A. Terus dia pakai kuantitatif untuk ngetes metode A tadi itu berhasil nggak sih untuk membuat yang teori yang sudah ada tadi yang di metode A itu berhasil nggak sih meningkatkan speaking-nya tadi. Jadi ini dari segi purpose dulu. Kalau dari segi purpose, kualitatif lebih untuk menemukan teori, to understand, to interpret social interaction, human life, fenomena gitu kan. Sedangkan kuantitatif dia lebih ke lihat cause and effect, membuat prediksi, untuk mengetes teori. Kemudian ada group of study. Kalau misalkan kuali, kita pakai smaller and not randomly selected. Jadi group of study ini apa yang manusianya atau partisipannya atau sampelnya. Orang yang akan kita teliti itu dia kalau di kualitatif boleh sedikit. Kenapa? Karena dia penelitiannya mendalam. Kita tanya, kita observasi, kita lihat berulang-ulang, waktunya lama. Jadi boleh dengan grup studinya sedikit dan dia biasanya tidak random. Kita memilihnya itu purposif. Ada tujuan kenapa kita pilih dari 100 siswa kita cuma milih 10. Kenapa kita milih 10? Nah, nggak bisa random biasanya. Sedangkan kuanti, dia besar, dia ada batasan-batasan sendiri. Makanya di kuanti biasanya dalam sampel, dia ada
ada batasannya seperti ini. Misalkan seluruh populasi, seluruh orang yang ingin kita teliti itu jumlahnya 200 orang. Terus ada peneliti bilang untuk mencukupi atau supaya terwakili ke 200 itu, maka kita harus mengambil 20% dari 200 misal. Atau 10% dari 200. Atau 2.000 orang, maka kita ambil 20%. Maka ada 200 orang yang harus kita berikan kuesioner. Maka dia bentuknya larger dan random. Boleh kita pilih dia random siapa aja yang terserah yang mau ngisiin gitu. Dan biasanya dia cuma ngisi angket aja, cuma skala yes no 1 2 titik. Nah, seperti itu. Kemudian ada variables. Nah, kalau kualitatif kita mempelajari keseluruhan, tidak membentuk variabel. Sedangkan kuantitatif dia variablesnya itu tergantung jenis dari kuantitatif sendiri. Misal pembelajaran dengan metode A meningkatkan speaking, maka metode A itu menjadi variabel X, peningkatan speaking menjadi variabel Y. Jadi cuma dilihat dari dua variabel ini aja, seperti itu. Sedangkan dia dari kuali dia dilihat seluruhan proses. Mungkin bukan metode A yang mengubah meningkatkan pembelajaran gurunya, tapi pembawaan gurunya, humorus gurunya yang meningkatkan. Nah, jadi itu ada banyak hal yang dilihat dalam kualitatif. Oke, dan yang paling utama adalah kualitatif itu dia bentuknya kata-kata, naratif, tulisan, berbentuk paragraf. Sedangkan kuantitatif dia berbentuk numerikal, dia hitung-hitungan. 1 tambah 1 sama dengan sekian. Hipotesisnya adalah 1, kemudian kita hitung-hitung dapat 2, berarti dia tertolak hipotesisnya. Nah, jadi bentuknya lebih ke numerikal. Jadi kalau kalian yang merasa saya kurang suka ya matematik, statistik dan hitung-hitungan, maka mungkin cocoknya membuat penelitian kualitatif. Tapi kalau kalian merasa saya susah bertele-tele menulis banyak-banyak bermetafora panjang-panjang, kayak saya cocoknya di kuanti. Nah, ini perlu kalian pahami supaya nanti ketika kalian menulis skripsi, kalian tidak merasa bosan karena desain nature dari research kalian itu tidak sesuai dengan karakteristik kalian. Oke. Terus type of data collected. Nah, seperti tadi ya, kualitatif dia bentuknya words, image, object. Jadi kalian nanti misalkan ada bentuk kalian menginterview, otomatis dia jawabnya pakai kata-kata kan? Nah, itu yang kalian rekam dah jawabannya, kata-katanya yang kalian analisa. Kemudian ada foto kegiatan, kemudian buat observasi, ada video kegiatan. Jadi kegiatannya lebih seperti ini kalau untuk datanya. Sedangkan kuantitatif kalian akan menilai scoringnya, menilai angka-angkanya. Misalkan metode A tadi meningkatkan speaking, maka kalian akan melihat speaking dia sebelum pakai metode A tuh berapa skornya. Setelah kalian aplikasi metode A, speakingnya jadi berapa skornya. Jadi yang kalian analisa adalah scoringnya, bukan kemampuan dia pronunciation-nya, bukan kemampuan dia berbicara di depan, tapi kalian melihat dari scoring. Jadi kalau biasa di kuantitatif kita akan pakai tes. Ada bentuk tesnya. Terus forms of data collected. Ini bentuk datanya, kualitatif data such as open-ended response, interviews, participant observation, field notes, and reflection. Jadi bentuk data untuk bisa mendapatkan kualitatif data itu kita harus ngapain? Kita pakai respon yang open-ended ini kayak kita buat kuesioner, tapi dia open-ended. Kita tanya bagaimana pendapat kamu tentang A. Terus kita kosongin. Dia jawab panjang-panjang lebar, itu namanya open-ended response. Kemudian interview itu kita tanya, interview juga bisa jadi ada yang open-ended, ada yang structure, ada yang mengalir. Kalau structure itu kita memang sudah siapkan 1 sampai 10 soalnya, dan kita hanya bertanya itu. Kalau dia mengalir, pertanyaannya ngikut jawaban yang jawab. Kita akan bertanya terus dia bilang, misalkan dia bilang saya sakit karena ABCD. Oke, kita akan bertanya lagi tentang ABCD tadi. Nanti jawabannya ada I dan Z segala macam. Kita akan ikut terus sesuai jawaban dia. Kita akan bertanya terus. Kalau observasi, otomatis kita mengobservasi, melihat. Nah, zaman sekarang dimudahkan dengan teknologi, kita bisa merekam. Jadi ketika
hari itu kita juga mengobservasi dengan mata, tapi takutnya manusia kita tersilap, tapi dalam rekaman kita bisa melihat berulang-ulang. Pertama kita melihat dari segi siswanya, kedua kita melihat dari segi gurunya, ketiga kita melihat dari segi ruangan, segala macam. Kita bisa melihat sedetail mungkin dari apa yang ingin kita teliti dengan adanya bantuan teknologi. Kalau field notes ini catatan ya, kayak kalian pergi ke sebuah desa, terus melihat kehidupan masyarakat di sana, kalian buat catatan yang kalian tuliskan apapun yang kalian lihat di sana. Kalau reflection itu kayak diary. Kita minta para partisipan atau orang yang kita teliti untuk menulis refleksinya, menulis kayak diary, apa sih bagaimana yang kamu rasakan tentang metode A. Terus dia nulis panjang lebar tentang apa yang dia rasakan. Itu namanya refleksi. Sedangkan kuantitatif, dia bentuknya lebih precise measurement using structure. Agak kecil sedikit. Oke. Using structure and validated data collection instrument. Jadi dia bentuknya seperti tadi. Misalkan kalian mengukurnya pakai scoring atau kalian mengukurnya pakai nampak di sini ya. Mengukurnya pakai skala 1 2 3 4 5 gitu. Tergantung bentuk kalian pakai strukturnya ini. Struktur yang kalian tulis tadi tergantung kalian pilih yang mana, maka dia akan sesuai dengan itu. Kemudian role of the researcher, kalau di qualitative research, researcher and their bias may be known to participant in the study, and participant characteristic may be known to the researcher. Jadi, kalau di kualitatif, antara si researcher, si peneliti, dengan yang diteliti itu saling mengetahui. Jadi, mungkin ada unsur bias sedikit, biasnya dalam artian kedekatan kita dengan orang yang kita teliti itu membias terhadap hasil kita. Kenapa? Kalau misalkan kita yang mewawancara, kita dekat sama dia, otomatis jawaban yang dia berikan itu lebih terbuka. Sedangkan teman kita yang mewawancarai partisipan kita, dia nggak sedekat kita, otomatis ketika dia mewawancara, hasilnya tidak terbuka seperti yang kita wawancara. Itu namanya ada biasnya sedikit. Sedangkan di kuantitatif, biasnya itu tidak terlihat. Kenapa? Karena mereka bisa tidak saling mengetahui. Contoh misal, saya mengirimkan survei Google Form kepada 2.000 orang. Otomatis dalam 2.000 orang ini mereka yang mengisi itu bisa jadi nggak kenal sama saya. Dan saya pun nggak kenal sama yang ngisinya. Kenapa? Karena saya kirim aja survei ke grup-grup WA, terus di situ ada beberapa orang yang mengisi sampai penuh 2.000. Itu kita tidak saling kenal. Jadi hubungan relasi antara kita sama yang kita teliti itu tidak ada bias. Kemudian result, hasilnya kalau di kuali dia bentuknya lebih ke finding yang partikular atau specialized, yang bentuknya less generalizable. Maksudnya gini, bentuk finding di kualitatif itu dia sangat spesifik kebanyakan. Karena kita meneliti hanya 3 orang, hanya 10 orang. Jadi kasusnya itu tidak bisa digeneralisasikan untuk seluruh orang yang ada di tempat kita. Misal, kita pengen meneliti kualitas speaking mahasiswa English Department yang ada di YN Langsa. Mahasiswa PBI YN Langsa. Mahasiswa PBI YN Langsa totalnya misalkan ada 500 orang. Terus kita ngambilnya cuma 10 orang berdasarkan satu dari semester 1, satu dari atau 2 dari semester 1, 2 semester 2, 2 semester 3, terusnya sampai ada misalkan 14 orang atau 15 orang. Terus hasilnya dari 15 orang ini tidak mewakili untuk misalkan hasil dari 15 orang ini ternyata kualitas speaking mahasiswa PBI L1 jelek sekali. Dan hasil jelek itu tidak bisa diwakili untuk menghitung kualitas bahasa Inggris seluruh mahasiswa PBI L1 karena jumlahnya sangat sedikit. Sedangkan untuk kuantitatif, generalizable findings that can be applied to other populations. Kenapa? Karena misalkan ada populasi itu 500, kita bakal mengambil mungkin sekitar 250 atau 100 minimal
100 sampel gitu. Dari 100 tadi dia bisa mewakili 500 karena jumlahnya banyak. Apalagi kalau setengahnya, apalagi kalau kita mengirimkan ke seluruh populasi. Misalkan seluruh orang yang ada di PBI itu mengisi kuesioner yang kita kirim, otomatis kita bisa melihat range hasilnya itu mewakili bahwa kualitas speaking mahasiswa PBI itu semana. Kemudian scientific method, kalau dia kualitatif, kita pakai study of the whole kayak tadi. Metodenya itu harus keseluruhan yang kita lihat, tidak boleh satu variabel. Sedangkan kuantitatif dia ada specific variable studies. Oke, salah satu lagi scientific methodnya, kalau di kuali dia itu hasilnya itu bisa di luar dugaan yang teliti. Misal, kita pengen meneliti kualitas speaking mahasiswa PBI. Terus ketika kita udah wawancara, udah observasi, ternyata yang bermasalah bukan di mahasiswanya, tapi dosennya. Semua jawaban mahasiswa, kami nggak bisa speaking gara-gara dosennya pakai bahasa Indonesia, Bu, segala macam. Nah, ternyata hasilnya di luar prediksi kita, bahwa yang bermasalah di PBI itu bukan mahasiswanya, tapi dosennya. Sedangkan di kuantitatif dia jelas. Walaupun nanti bisa tertolak hipotesisnya, karena dia pakai hipotesis, tapi jelas di situ aja. Masalahnya tidak akan keluar. Kalau tadi kita meneliti skor mahasiswa, maka tidak akan keluar skor dosen gitu. Jadi dia jelas ya. Kemudian ada final report. Untuk kualitatif, final reportnya berbentuk naratif report, dalam artian cerita atau paragraf atau penjelasan dalam bentuk kata-kata, contextual description and direct quotation from research participant. Jadi naratif report tadi isinya apa? Analisa kita dan penjelasan atau jawaban dari partisipan yang kita teliti. Ada direct quotation-nya. Jawaban langsung. Misalkan kita menganalisa, ternyata hasil kita analisa kualitas speaking mahasiswa PBI itu kurang. Buktinya si A ngomongnya, saya nggak bisa sama sekali speaking. Nah, ada quotation langsung dari partisipannya. Sedangkan di kuantitatif, hasilnya itu berupa statistika report. Statistika report itu intinya apa? Ada korelasi, comparison, means, apa persen, apa rata-rata, pokoknya bentuknya kata angka. Dalam artian misalnya kita membagi dari 100 orang dibagi menjadi 10% dari 100 itu bisa menjawab atau kualitas speakingnya bagus gitu. Nah, dia ada bentuknya statistical report. Nah, apa yang diobservasi? Ini sama dengan tujuan balik ke awal. Kalau di kualitatif, maka yang diobservasi itu kualitas. Behavior perilaku, sikap, tindak tanduk, percakapan. Nah, complexities itu anxiety, apalah, kegundahan, kekhawatiran, faktor di balik kesuksesan, faktor di balik kegagalan, itu namanya kompleksitas. Ada hal-hal yang tidak terlihat, hal-hal yang abstrak itu juga kita bisa mengukurnya di kualitatif. Sedangkan di kuantitatif kita mengukur kuantitas. Kalau kita anggap speaking, di kualitatif kita akan mengukur bagaimana dia mempronounce sebuah kata-kata, apa betul, apa grammarnya pas, apakah intonasinya betul, apakah dia ada berhenti atau fluensinya lancar. Nah, itu kualitas. Sedangkan kuantitas, dalam 3 menit seberapa banyak dia ngomong, seberapa banyak kata yang dia sebutkan dalam bahasa Inggris, itu kuantitas. Terus dia skala. Dari kualitas dia ngomong tuh skalanya apa? 1 sampai 4, 4 sampai 5 atau 1 sampai 10, tren meningkat, menurun. Nah, itu bentuk pengukuran dalam kuantitatif. What are the types of question asked? Nah, ini terlihat dari research question. Kalau kalian mau mengukur atau meneliti dengan kualitatif, kalian akan bertanya why. Kenapa kamu tidak bisa berbicara bahasa Inggris? Pertanyaanlah kenapa. Atau bagaimana kamu belajar bahasa Inggris di IAIN Langsa? Ada jawabannya adalah proses. How, why, bentuknya penjelasan. Bukan cuma yes atau no. Sedangkan di kuantitatif menjelaskan kuantitas. Jadi
Apakah kamu senang atau apakah metode ini meningkatkan kualitas speaking seseorang? Yes, it did. Ada kan jawabannya? What bla 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 adalah yes. Nah, yes tadi dijelaskan dengan apa? Dengan numerical counting tadi, dengan statistical report tadi dijelaskan yes-nya. Maka jawaban terakhirnya adalah yes, it improve qualitative speaking misal. Atau how many? Berapa banyak orang yang terjangkit COVID hari ini ya. Jadi dia melihat ke numbers. Kemudian how are the question are put alias metodenya digunakan bagaimana? Di kualitatif kita biasa pakai dokumen review, participant observation, interview, focus group, workshop. Nah, ini cara kita mengelola atau mengatur penelitiannya. Dokumen review itu ada dokumen misalkan ada catatan-catatan tentang pembelajaran dia atau dosen menyimpan scoring dia dari kuis, midterm sampai bla bla. Kita lihat catatan itu apakah dari kuis sampai final nilainya naik terus atau turun terus atau dia berbeda-beda, itu masuk dalam dokumen review. Sedangkan participant observation ya observasi ya, kayak tadi kita melihat langsung, mengamati bagaimana gerak-gerik segala macam, itu observasi. Terus ada interviews, kita interview, kita tanya jawab, wawancara. Fokus grup, ini mungkin agak sedikit lain ya untuk mahasiswa. Fokus group discussion istilahnya. Fokus group discussion itu kita menginterview atau menanyakan satu hal kepada banyak orang di satu sesi. Misalkan di satu sesi fokus group discussion itu ada 5 orang. Kita akan bertanya tentang satu hal itu, boleh satu-satu jawab terus. Dalam artian menurut Bapak bagaimana? Bapak A, Bapak B, Bapak C, semua jawaban. Ada juga yang kita lempar mereka yang berdiskusi terus hasilnya dikasih satu hasil yang sesuai. Atau kita tanyain terus dia yang jawab sendiri, nggak kita tunjukin. Itu namanya focus group discussion. Dalam artian mereka dalam sebuah kelompok, kita kasih satu pertanyaan terus semua menjawab. Apakah persatuan jawabannya atau mereka berembuk jawaban yang benar menurut mereka rame-rame itu gimana. Kemudian ada workshop. Workshop ini kayak pelatihan. Kita pengen melihat bagaimana metode A meningkatkan speaking. Nah, kita latih dulu mereka. Dalam pelatihan itu kita nggak nilai scoringnya, tapi kita melihat bagaimana writing mereka itu berkembang. Dari yang nggak bisa nulis apa-apa, tiba-tiba bisa menulis sebuah cerita. Nah, bagaimana proses dia belajarnya itu yang akan kita lihat. Terus di kuantitatif, ada application form. Sebentar. Application form, kemudian questionnaire, IQ test, dan measurement. Oke. Application form tadi itu kayak kita minta mereka ngisi angket ya. Application form apa istilahnya ya? Kayak kita ngisi biodata. Nah, itu application form. Nah, kita minta mereka untuk menjawab data-data pribadi mereka itu, terus nanti kita lihat berapa orang yang sudah menikah itu kayak data-data sensus penduduk. Mereka pakainya kuantitatif untuk melihat di suatu daerah berapa orang yang sudah menikah dan rata-rata usia pernikahan mereka paling muda usia berapa. Nah, itu diisi dari application form. Terus ada questionnaire. Questionnaire bentuknya hampir mirip dengan interview, tapi questionnaire kebanyakan dia jawabannya yes atau no, atau pakai skala. Ada yang berbentuk pertanyaan, bagaimana perasaan kamu mengikuti kelas ini? Sangat senang, senang, atau tidak senang? Kita kasih opsi jawabannya, mereka tinggal milih. Atau saya sangat senang di kelas ini. Jawabannya yes atau no. Jadi mereka tinggal conteng-conteng aja, tidak perlu berpikir banyak. Kemudian IQ test. IQ test ini sama kayak testing kan, testing IQ kalau kita pengen tahu IQ seorang itu semana. Kemudian measurement. Measurement ini pengukuran. Apanya yang diukur? Kalau misal kita melihat, kita mengukur luas tanah, kita ukurnya pakai meteran. Kalau kita mengukur kualitas speaking dia, maka kita akan menguji tes speaking dia. Dari tes speaking dia terus ada hasil skor. Nah, skor inilah yang kita pakai untuk kita nilai di kuantitatif.
How the results are interpreted alias analysis. Kalau di kualitatif dia ada explore, explain, understand, narrative, particular, mainly inductive reasoning, conclusion can be drawn from the evidence no matter how incomplete. Jadi kalau di kualitatif dia lebih ke apa ya? Ada interpretasi dari si penulis itu, dari peneliti itu tergantung ilmu dia, tergantung kedekatan dia, tergantung bagaimana dia melihat masalah tadi. Jadi dari jawaban, dari interview, dari observasi dilihat bagaimana semuanya, apakah berkembang, kemudian diturunin satu-satu, interviewnya di coding satu-satu. Nah, nanti dari hasilnya baru dijawab. Sedangkan kalau kuantitatif, kita boleh pakai deskriptif alias mendeskripsikan, measure and predict, statistical tables and chart, universal mainly deductive reasoning. Everything is known before conclusion can be drawn. Oke. Nah, kalau inductive reasoning yang di kuali dalam artian kita cari dulu masalahnya apa. Masalah besarnya kita nggak tahu, tapi kita teliti terus konklusinya di akhir. Sedangkan di kuantitatif konklusinya di awal. Dia udah tahu ini metode ini meningkatkan kualitas mahasiswa. Udah ada konklusi di awal. Kemudian dia buat penelitian untuk melihat apakah konklusi itu benar atau tidak. Nah, hipotesis tadi itulah yang bentuknya seperti konklusi. Seperti pijakan awal dari penelitian dia. Jadi, kalau kualitatif kita teliti dulu, baru tahu arah penelitian kita kemana, baru tahu konklusinya kemana. Kalau di kuantitatif kita udah ada konklusi dulu nih, udah ada klaim dulu dari kita bakalan gini, baru kita buat penelitian. Nah, klaim tadi itu bisa tertolak, bisa sesuai. Nah, ini adalah macam-macam dari kuantitatif dan kualitatif. Dan akan kita bahas pada video yang lain, biar tidak bingung ya. Oke, sekian.